Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari modul saya menyebutnya B1 dari catatan termodinamika kerak bumi dan fluida. Pada catatan ini kita akan membahas utamanya berkaitan dengan heat atau panas, transfer panas, dan fenomena geologi. Jadi pada segmen 1 ini kita mulai dengan pendahuluan. Jadi berkaitan dengan catatan kita akan membahas berkaitan dengan heat dan geotherm. Jadi secara umum kita ingin mengetahui sekilas berkaitan dengan sumber panas atau geothermal dan juga mekanisme transfer panas di permukaan bumi. Ya, mungkin kita bisa menunjukkan untuk buku teks utamanya ada dua yang digunakan pada bagian modul B, modul berkaitan dengan transfer panas ini, yaitu dari Lilly dan dari Fowler. Kemudian sebagai pengantar mungkin kita coba hubungkan dengan fenomena geologi berkaitan dengan transfer dan sumber panas, yaitu kita bisa mengetahui adanya gunung api, intrusi, gempa bumi, pembentukan gunung, dan juga metamorfisme atau metamorfisme dikontrol oleh transfer panas dan juga sumber panas atau terbentuknya panas atau generation of heat. Oke, secara umum nanti kita akan membahas berkaitan juga dengan sumber dan fenomena geologi, sumber panas dan fenomena geologi berkaitan dengan yang ada di kerak bumi, litosfer, dan mungkin sedikit menyinggung astenosfer. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba baca satu persatu dari catatan yang sudah kita siapkan. Jadi panas dan fenomena geologi. Transfer panas atau heat mempengaruhi proses-proses pada area gunung api, intrusi, gempa bumi, pembentukan pegunungan, dan metamorfisme. Panas di permukaan bumi berasal dari, kalau kita sebut sumbernya bisa saja berasal dari matahari dan berasal dari bagian dalam bumi. Panas dari matahari sangat penting pada suatu proses geologi karena mempengaruhi siklus air di permukaan bumi, curah hujan, dan erosi. Sumber panas utama untuk kebanyakan fenomena geologi seperti intrusi batuan beku, metamorfisme, dan tektonik, sumber utamanya adalah dari dalam bumi. Jadi ini penting kita mempelajari berkaitan dengan hubungan terkait dengan panas dan fenomena geologi. Mungkin ilustrasinya ini ada 4 bagaimana mekanisme transfer panas tersebut. Ada yang kita kenal sebagai radiasi, konduksi, konveksi, dan adveksi. Ya, kita akan coba bahas satu persatu. Baik, di slide ini kita melihat mungkin informasi sekilas dari, ini saya ambil informasi yang ada. Ini kalau kita lihat simbolnya dari NASA, kurang lebih pada tahun 2010. Jadi ini ada infografis begitu ya. Jadi berkaitan dengan sumber panas, terutama kalau kita melihat bumi sebagai sistem, ini batasnya misalkan. Jadi data diambil kurang lebih berdasarkan 10 tahun, rata-rata 10 tahunan. Ini adalah flux panas dalam watt per meter persegi. Kalau kita coba sederhanakan pembacanya, mungkin ada panas yang berasal dari luar dan panas yang dari luar bumi masuk ke bumi dan dari luar yang keluar ke bumi. Contohnya misalkan di sini kita bisa lihat misalkan ada radiasi dari matahari, ada yang diserap oleh atmosfer dan juga diserap oleh bumi.
dan juga ada yang dipantulkan dari atmosfer dan juga dipantulkan dari permukaan bumi. Kemudian ada juga panas yang dikeluarkan dari dalam bumi melalui permukaan, ya, kemungkinan ada yang diserap dari atmosfer, di awan, kemudian ada yang diteruskan ke luar, serta ada juga pengaruh radiasi yang kembali, mungkin akibat gas efek rumah kaca atau greenhouse gases. Kemudian juga ada istilahnya panas akibat konduksi atau konveksi, dan juga ada akibat penguapan yang keluar dari permukaan bumi. Secara sederhana kalau kita lihat ada angka-angka ini dalam watt per meter persegi, angka-angkanya kita bisa lihat yang keluar dan juga ada yang masuk. Di sini saya ini keluar, ini yang masuk. Jadi kurang lebih kalau kita melihat keseimbangannya, ini ada yang terserap lebih banyak, jadi ada panas yang masuk lebih banyak sekitar 0,6 watt per meter persegi. Ini berdasarkan data tahun 2010, berdasarkan rata-rata 10 tahun terakhir. Ya, setidaknya kita melihat ilustrasi ini, kita mengetahui bagaimana panas dikuantifikasi yang mungkin berhubungan dengan apa yang kita bahas pada materi ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan heat flow atau aliran panas. Heat flow adalah laju dari perpindahan panas dari bagian dalam bumi menuju permukaannya. Jadi kalau ilustrasinya adalah seperti ini, kalau sederhananya kita buat desain, misalkan bumi dimodelkan relatif bulat, sini ada di permukaan bumi relatif lebih dingin dan relatif lebih panas di bagian inti bumi. Jadi dari permukaan bumi yang relatif dingin ini temperaturnya akan meningkat. Sedangkan heat flow-nya ketika kita punya sumber panas, ya mungkin bagian dari pembelajaran termodinamika kita mengetahui keseimbangan dari panas bergerak menuju ke temperatur yang relatif lebih dingin, sehingga ini akan keluar dan menyebar atau keluar. Ini bagian dari heat flow yang akan kita pelajari. Heat flow mengukur jumlah panas yang melewati permukaan pada waktu tertentu. Laju rata-ratanya berdasarkan buku textbook kita, salah satu adalah sekitar 0,08 watt per meter persegi, atau setara dengan 1,9 kali 10 pangkat minus 6 kalori per centimeter kuadrat per sekon kuadrat, atau sama dengan 1,9 HFO. HFO adalah heat flow unit. Jadi panas berpindah melalui mekanisme yang sudah kita sampaikan tadi, ada konduksi, konveksi, radiasi, dan adveksi. Nah, sebagian mekanismenya kalau kita belajar plate tektonik atau tektonik lempeng, kita mengenal adanya konveksi dan konduksi di litosfer, di kerak bumi, dan astenosfer, serta mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam berkaitan dengan yang lainnya seperti radiasi dan adveksi. Dari dalam bumi, pergerakan panas dominan adalah konduksi melalui litosfer. Jadi melalui benda padat, konduksi, kerak benua, dan kerak samudra. Jadi litosfer yang dimaksud adalah kerak benua dan kerak samudra, dan ya tentu saja berasal dari sesuatu yang lebih dalam di bagian inti bumi yang lebih padat. Itu ada mekanisme konduksinya. Pengukuran laju heat flow dapat memberikan petunjuk keberadaan material panas pada kedalaman yang dangkal. Jadi kalau kita memiliki pengukuran heat flow di permukaan, ini mungkin memberikan petunjuk keberadaan material panas pada kedalaman yang dangkal, seperti intrusi muda batuan beku, atau mungkin material dingin yang masuk ke bumi seperti subduksi, ya. Kemudian subduksi dan pendinginan lantai samudra yang menjauhi
mid ocean ridge. Jadi semakin menjauhi MOR atau more, dia akan mengalami pendinginan temperatur karena ada material dari mantel yang keluar di kerak